Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu jamaah segenap santri, ikhwan akhwat yang kami cintai, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji sedikitnya 3 ayat, 148 sampai 150 surah Al-An'am. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu, yang seringkali kita lupakan dan seringkali tidak kita sadari, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang harus selalu kita pandang sebagai nikmat yang terbesar, sebagai nikmat yang paling agung. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita ikuti segenap sunnah-sunnahnya, serta terus kita berusaha untuk melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Mari kita buka ayat 148 surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada
kamu ikuti hanya persamaan belaka, dan kamu hanya mengira. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia mengetahui, niscaya kamu semua dapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharapkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhan. Baik. Sayaqulu akan berkata, alladzina asyraku, orang-orang musyrik, lau syaa, jika berkehendak Allahu Allah, ma asyrakna, pastilah kami tidak akan berbuat syirik, wala abauna, tidak pula nenek moyang kami, wala harramna, dan tidak akan pula kami mengharamkan, min syai'in, sesuatu apapun. Kadzalika, yang demikian itu, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah berdusta orang-orang sebelum mereka. Maksudnya orang-orang musyrik sebelum mereka pun pernah berdusta seperti itu. Hatta dzaku ba'sana, hingga mereka merasakan azab kami. Qul, katakan wahai Muhammad, hal indakum min ilmin, apakah kalian memiliki ilmu, fatukhrijuhu lana, yang bisa kalian keluarkan untuk kami. In tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti illa dhanna, kecuali prasangka saja. Wa in antum, dan tidaklah ada kalian itu illa takhrusun, kecuali hanya mengira-ngira. Qul, katakan wahai Muhammad, falillahi, kepunyaan Allah lah al-hujjatul balighah, hujjah yang nyata, hujjah yang kuat. Hujjah itu bukti atau argumentasi. Falau syaa, jika ia menghendaki, ini dibalik ya, jika Allah berkehendak, lahadakum, niscaya dia akan berikan hidayah kepada kalian, ajma'in, semuanya. Qul, katakan wahai Muhammad, halumma, datangkanlah. Halumma itu maknanya atu, ay ahdiru, syuhada'akum, saksi-saksi kalian, alladzina yashhaduna, yang menyaksikan, annallaha, sesungguhnya Allah, harrama hadza, telah mengharamkan ini. Datangkan saksi kalian yang dulu atau yang sekarang pernah menyaksikan Allah pernah mengharamkan yang kalian haramkan itu. Fa in syahidu, jika mereka memberikan kesaksian, mereka itu para saksi tersebut, fala tashhad ma'ahum, janganlah engkau memberikan kesaksian bersama mereka. Wala tattabi, dan janganlah engkau mengikuti ahwa'al ladzina kadzdzabu, orang-orang hawa nafsu atau hawa nafsu, orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan akhirat. Wahum, sedangkan mereka itu bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, ya'dilun, berpaling. Baik, kita baca keterangan dari Imam Ibnu Katsir. Nanti kita fahami setelah kita baca. Hadhihi munadaratun dzakaraha Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah perdebatan yang disebutkan Allah. Munadarah itu debat ya. Dari kata nadara yunadiru, ay jadala yujadilu. Munadarah ay mujadalah, perdebatan. Wa syubhatun, dan sebuah syubhat. Syubhat itu kekacauan pemikiran ya. Tashabbatha bihal musyrikuna fi syirkihim, yang dijadikan dasar orang-orang musyrik sebagai pemikiran dalam kesyirikan mereka.
wa tahrimi ma harramu, dan dalam upaya mereka mengharamkan apa yang dahulu mereka haramkan atau yang telah mereka haramkan. Fa inna Allah muttali'un ala ma hum fihi min asy-syirki wat tahrim lamma haramuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, betul-betul melihat, muttali' itu, apa yang mereka lakukan daripada kesyirikan itu dan juga tahrim, pengharaman yang mereka telah kerjakan itu. Wa huwa qadirun ala taghyirihi, dan Allah sungguh mampu untuk mengubah, ya, mampu untuk mengubah hal itu. Dengan cara apa? Bi an yulhimana al-iman, dengan cara memberikan ilham kepada mereka untuk beriman. Wa yuhawwila bainana wa bainal kufri, dan juga menjadikan mereka atau membentengi, membatasi antara kami dan kekufuran itu. Falam yughayyirhu, namun Allah tidak berkehendak mengubahnya. Fadalla ala annahu bimasyiatihi wa iradatihi wa ridahu minna bidzalik. Dan itu menunjukkan, kata Ibnu Katsir, bahwa hal itu semua terjadi karena masyiah Allah, kehendak Allah, dan karena iradahnya, keinginan Allah, wa ridahu, dan karena ridhanya. Walihada qalu, oleh karena itulah mereka berkata, lau sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah berkehendak niscaya kami tidak akan menjadi orang musyrik. Wala abauna, dan tidak pula orang tua kami, nenek moyang kami. Wala haramna min syai', dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun. Kama fi qoulihi ta'ala, ayat ini serupa dengan firman Allah Ta'ala, wa qalu lau sya'ar rahman ma'abadnahu, kalau Ar-Rahman berkehendak niscaya kami tidak akan menyembah patung-patung itu. Al-ayah. Wa kadzalikal ayatul lati fi an-nahli mislu hadhihi sawa. Demikian pula ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl persis seperti ini. Persis seperti ini, tidak lebih dan tidak kurang. Baik, kita fahami ya. Ada satu kebiasaan orang musyrik, orang kafir zaman dulu, orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang musyrik ya, karena tidak semua orang Quraisy itu musyrik. Ada yang beriman bahkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat ya, semisal Abu Bakar, semisal Umar, Utsman, Ali, itu orang Quraisy semua. Sehingga jangan sampai kalau kita mendengar kata Quraisy itu yang terlintas yang negatif saja. Suku Quraisy itu suku paling mulia, karena dipilih oleh Allah menjadi sukunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus disebut orang musyrik Quraisy, disebut musyriknya itu. Salah satu kebiasaan mereka adalah mereka mengaitkan kekufuran dan kemusyrikan mereka itu dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Dan itu argumentasi mereka. Kenapa kami musyrik? Itu Allah yang menghendaki. Kan katanya Allah itu maha kuasa. Kenapa tidak mengubah kami agar beriman gitu? Kalau kami dalam kondisi musyrik alias tidak beriman kepada Muhammad, sedangkan Allah mampu mengubah kami menjadi orang beriman, itu kan berarti Allah yang berkehendak. Itu berarti kan Allah ridho gitu. Itu kata-kata mereka itu. Kalimat seperti itu menjadi dasar mereka terus dalam tanda kutip istiqomah dalam kekufuran. Ya, sama seperti seorang laki-laki yang pernah ditangkap Sayyidina Umar dalam kasus pencurian itu. Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan, wahai Umar, saya mencuri itu karena masyiah Allah. Saya mencuri itu kehendak Allah. Buktinya terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, kan tidak mungkin terjadi. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin perbuatan itu terjadi. Berarti yang menghendaki saya mencuri itu Allah. Coba itu. Atau kalau diomongi seperti itu, kira-kira jawabnya gimana? Kira-kira kalau diomongi seperti itu loh.
Umar itu kemudian menggunakan kecerdasan beliau. Umar itu kemudian mengepal, kepalan Sayyidina Umar itu kuat sekali. Dia jawara, dia pegulat yang sangat tangguh. Setiap kali gulat di pasar Uqad selalu menang Umar itu. Sehingga pukulannya ini tidak tahu berapa kuintal. Sayyidina Umar mengepal, menggenggam tangannya kuat-kuat, terus orang itu dipukul sekeras-kerasnya. Nah, ketika orang itu dipukul terjengkang, dia berdiri, dia protes. Kenapa Anda memukul saya? Kata Umar, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Jadi jangan sampai menisbatkan maksiat, apalagi kekufuran, kemusyrikan dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Meskipun semua yang terjadi itu memang atas kehendak Allah, tapi iradah itu ada dua macam. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ada kehendak yang bersifat kauni, bahasa kita ya hukum alam. Allah menghendaki tapi belum tentu meridai. Kalau iradah syar'iyah itu Allah menghendaki dan pasti meridai. Orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya itu menjadi kafir itu tidak pernah lepas dari iradah Allah. Tapi Allah tidak ridha dengan kekufuran. Wala yarda bi'ibadihi kufra. Allah tegaskan dalam Quran itu. Dan Allah sedikit pun tidak ridha dengan kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi terjadi, berarti ada iradah Allah yang sifatnya kauniyah. Kehendak yang terjadi di seluruh alam semesta. Tidak mungkin ada sesuatu di muka bumi ini, bahkan di langit, di laut dan seterusnya, terjadi kecuali pasti karena kehendak Allah. Jatuhnya sesuatu dari atas ke bawah itu iradah Allah. Termasuk kecelakaan di jalan raya itu kehendak Allah. Bahkan ketika ada sebiji debu yang terlontar, terbang di angkasa, itu kehendak Allah. Tidak ada satupun barang yang sepele, apalagi yang berat, yang besar, yang terjadi, kecuali pasti karena kehendak Allah. Tapi Allah juga menegaskan dalam iradah syar'iyahnya bahwa Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah menjelaskan itu lewat Rasulnya, diterangkan utusannya, disampaikan dalam kitab sucinya. Maka di sini kita harus memahami, kufurnya orang kafir, musyriknya orang musyrik, maksiatnya ahli maksiat itu terjadi betul karena iradah Allah, tapi iradah kauniyah. Secara syariah Allah tidak ridha. Maka yang maksiat, yang membangkang, yang tidak taat diancam dengan azab. Paham ya? Maka Sayyidina Umar tidak kemudian melayani debat dengan orang itu. Dia dikasih argumentasi fi'li, dikasih hujjah, tapi fi'li ya, argumentasi yang bersifat tindakan. Beliau memukul orang itu. Ketika dipukul dia protes. Kenapa Anda memukul saya? Itu kehendak Allah. Orang itu tidak terima. Makanya jangan menisbatkan keburukan kepada Allah. Yang baik Anda nisbatkan sama Allah, tapi yang buruk tidak boleh. Itu adabnya seorang hamba. Itu adab seorang hamba. Jangan sampai ada orang berzina dan melakukan zina kemudian mengatakan itu kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin terjadi, nggak mungkin saya berzina. Itu kalimat yang sangat tidak pantas. Itu kalimat yang sangat tidak. Wong yang maksiat kamu, yang menikmati kamu, kok yang suruh tanggung jawab Allah itu gimana? Ya, yang maksiat kan kamu, yang menikmati maksiat itu kan kamu. Kenapa Allah kamu bawa-bawa itu? Paham ya? Apa salahnya Allah kalian bawa-bawa itu? Maka kemudian di dalam ayat berikutnya itu Allah membalik argumentasi mereka. Emang iman kalian itu penting gitu kurang lebih. Emang kalian gak beriman itu membuat Allah rugi.
Kalian musyrik semua pun Allah tidak rugi. Maka dikatakan kul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah yang punya hujjah balighah itu hanya Allah. Artinya yang mereka ungkapkan itu bukan hujjah. Yang mereka sampaikan itu bukan argumentasi, karena mudah dipatahkan, mudah dibalik. Kata Allah di sini, falau syaa lahadakum ajmain. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Berarti kalian kufur itu pun sebenarnya Allah tidak ridho gitu. Maka kalian tidak diberikan petunjuk. Terjadi, tetapi Allah tidak suka. Berarti kalian itu orang-orang yang dibenci Allah. Itu sama seperti seorang anak namanya, minta izin sama orang tuanya, pergi nonton. Nonton apa ini kira-kira? Yang membuat orang tua nggak ridho nonton apa kira-kira? Nonton konser. Konser apa? Konser dangdut. Ada orang tua yang senang anaknya nonton konser. Ini kira-kira orang tuanya soleh dia. Anaknya minta izin nonton konser. Orang tuanya sudah melarang, jangan, itu maksiat. Jangan, nanti kalau terjadi kerusuhan kamu kenapa-napa, yang repot ayah. Jangan, itu kan bayar juga duitnya, mendingan dipakai beli yang lebih manfaat. Udah dikasih peringatan-peringatan itu, anaknya tetap berangkat. Dia tetap berangkat, terjadi dia nonton itu, tapi orang tuanya nggak ridho. Sudah dikasih peringatan, dikasih bimbingan, dikasih arahan, tetap dia memilih nafsunya. Terus terjadi sesuatu pada anaknya, terjadi kerusuhan, anaknya ketusuk, setengah mati di rumah sakit. Kira-kira ini, orang tuanya bisa disalahkan nggak? Maka nanti di akhirat pun ketika Abu Lahab, Abu Jahal dihukum Allah, disiksa, dia nggak bisa nyalahkan Allah. Loh, saya kufurkan karena kehendakmu ya Allah. Nggak bisa. Karena Allah sudah menjelaskan kekufuran itu ada akibatnya di akhirat. Akibatnya azab. Disampaikan oleh lisan yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, melihat Nabi secara langsung, melihat mukjizat, mendengar kalam Nabi secara langsung dengan telinga mereka langsung. Mereka memilih untuk tetap membangkang. Paham? Sama saja seperti anak tadi itu. Dia tetap ngeyel. Udah dikasih tahu, diperingatkan, dibimbing, tetap dia memilih nafsunya. Maka disebut di situ. Ya, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Dan akibat pembangkangan itu kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Terus mereka akan berdusta mengatasnamakan Allah itu sampai mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ini ya. Maka jangan senang menisbatkan keburukan kepada Allah. Itu argumentasi yang dangkal, yang mudah dipatahkan. Sangat mudah dipatahkan. Dan itu tanda kalau di pikiran kita banyak syubhat. Ya, di pikiran kita banyak syubhat. Ahlussunnah wal Jamaah itu kaum yang sangat beradab sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sering dikasih tahu oleh para asatid kalau antum ceramah itu. Selalu diingatkan, kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau yang salah dari saya dan dari setan. Itu ajaran Ahlussunnah. Karena setiap kalimat yang kita sampaikan dan itu benar, seperti saya ngaji seperti ini, itu pasti atas bimbingan Allah. Tidak mungkin karena saya sendiri. Kalau ada yang salah, itu salah saya sendiri. Kurangnya persiapan, kotornya hati, dan seterusnya. Dan kadang gangguan setan yang saya turuti. Maka tidak boleh membawa-bawa Allah. Bahkan terjadinya sesuatu yang baik, itu semua difasilitasi oleh Allah. Bukan karena kehebatan kita. Umpama ya, pengajian terjadi, jamaah berdatangan, itu apakah karena kehebatan kiainya, mubaliknya, ustadznya? Boten. Bahkan kita tidak tahu kenapa ada orang yang ketika dia buka majelis didatangi oleh masyarakat. Itu rahasia ilahi. Itu ada di dalam kanzul ilahi, dalam berangkas ilahi itu kita tidak tahu.
Termasuk mubaliknya tidak tahu itu. Ya, termasuk mubaliknya tidak tahu. Asbabnya apa itu? Itu rahasia Allah. Maka seorang mubalik tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri alias ujub. Karena semua yang terjadi, yang nilainya baik, ada manfaatnya, itu semua datang dari Allah. Ada saudara kita yang bisa Allah kasih kesempatan, kemudahan berangkat ke tanah suci. Apakah karena duitnya? Boleh. Apakah karena kehebatan dia? Tidak sama sekali. Allah memasukkan dalam hatinya kemauan. Kemauan itu kemudian dibimbing menjadi niat. Niat ditegakkan, dikuatkan menjadi tekad, jadi azimah. Terus Allah bimbing dia untuk menata keuangannya. Itu semua Allah yang urus tuh. Dia nabung sedikit demi sedikit. Ditata oleh Allah, ini prioritas kamu yang ini enggak, maka masukkan ke sini, yang sini jangan. Kurangi kebiasaan kamu jajan, kurangi kebiasaan kamu boros, kurangi ketika kamu beli ini beli itu yang enggak penting, arahkan ke situ. Itu semua bimbingan Allah. Diperjalankan dari rumahnya ke tanah suci, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kesempatan, semua itu atas irada Allah. Dan itu tanda kalau Allah mencintai orang itu. Yang dicintai Allah akan dibimbing untuk melakukan kebaikan. Tapi yang dibenci akan dituntut melakukan keburukan dan dibiarkan oleh Allah. Paham di sini ya? Maka jangan menisbatkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri kita itu ada hawa. Hawa itu mengajak kepada keburukan. Disebut juga dengan nafsu. Disebut juga dengan syahwat. Ya. Dan syahwat itu memang disukai oleh diri kita. Sesuatu yang bernilai maksiat itu cenderung hati menyukai, meskipun berbiaya mahal. Meskipun berbiaya mahal. Umpama itu, ada orang zina, WTS-nya itu harganya sekali 80 juta. Dia kasih duit 80 juta itu untuk bayar WTS. Untuk membeli neraka 80 itu dia bilang murah. Tapi untuk pergi ke tanah suci 30 juta itu mahal kata dia. Ada 12 hari di tanah suci, difasilitasi. Dia bilang mahal 30 juta itu. Logika seperti itu logika yang isinya syubhat. Isinya nafsu itu. 80 juta itu ketika dikeluarkan diganti Allah pahala yang sangat besar. Antum sa'i itu 7 putaran itu seperti membebaskan 70 budak. Satu budak itu berapa harganya? Artinya ketika antum sa'i rampung itu seperti sedekah sebanyak pembebasan 70 budak itu. Pernah antum bisa sedekah sebanyak itu? Umpama satu budak itu 1 miliar, berarti berapa? Artinya secara hitung-hitungan rupiah antum sudah untung atau enggak? 30 juta sudah dapat ganti 70 miliar itu antum untung atau rugi? Maka haji, umrah itu disebut tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Karena mitra bisnis Anda itu Allah. Yang sedang berbisnis dengan Anda ketika Anda haji ataupun umrah itu Allah. Dan Allah tidak pernah merugikan mitra bisnisnya. Ada wali murid curhat ke saya, Ustadz, saya sebut jenis sekolah aja ya, tidak apa-apa ya. Ini tidak untuk merendahkan, tidak sama sekali. Ustadz, anak saya itu sekolah. Di mana Pak? Di sekolah IT. Mahalnya Pak Ustadz, Masya Allah. Bahkan sebagian wali itu meleset ke IT itu Islam termahal katanya, atau iuran terus katanya. Terus saya tanya, SPP anak jenengan berapa? 350 Ustaz. Sebulan 350. 350 itu menurut jenengan mahal. Nggih Pak Ustaz. Nah, oke, sini tak bilangin. Waktu itu saya ngajar di IT waktu itu. Saya kan agak ada kepentingan membela kan itu. Ya sekarang pun saya bela. Lembaga Islam dimanapun saya bela. Tidak pernah saya ingin merendahkan. Lembaga Islam semua saya bela. Saya tanya, Pak, jenengan ngerokok mboten? Nggih Pak Ustaz. Rokok jenengan apa? Di Samsu.
Loh, spesifik saya tanya, sebungkus berapa sih Samsu? Pinten Pak? Sebungkus 30. Anak-anak tahu. Berarti pernah nyoba. Rasanya gimana rasanya? Enak. Oh. Pelakunya ini bermunculan, kan? Pengakuannya bermunculan. Berarti pernah ngerokok. Nanti dipanggil Ustaz Faiz. Kalau di pondok tidak boleh ngerokok. Di rumah urusan kalian lah itu. Saya nggak mengizinkan, tetapi terserah kalian. Terus saya tanya, 30.000 kali 30 hari itu berapa? Sehari saya habis 1 bungkus Pak Ustaz. Coba sekarang hitung, 30.000 kali 30 hari, 900.000. 300.000 yang jenengan bayar untuk SPP itu untuk masa depan jenengan dan anak jenengan. Itu untuk membayar ilmu yang diajarkan oleh guru kepada murid jenengan. Dan jenengan kalau tahu guru-guru IT itu sampai sekarang itu hidupnya irit terus. IT katanya irit terus, alias gajinya sedikit. Paham? Karena gajinya sedikit maka hidupnya irit terus. Artinya 300.000 yang jenengan bayarkan itu sebenarnya tidak bisa mengganti jeripaya guru itu. Anda bilang mahal, sementara Anda beli rokok yang akan Anda bakar, bahkan merusak paru-paru, Anda tidak pernah mempersoalkan. Itu adil tidak? Diem dia. Itu namanya hujjatun balighah. Terdiam. Itu pola pikir begitu. Jangan dibilang itu tidak ada intervensi setan. Itu intervensi setan. Nah, yang ngerokok jangan tersinggung ya. Ya, yang ngerokok jangan tersinggung. Paham ya? Jadi kadang orang membeli sesuatu yang tidak manfaat, bahkan yang nilainya maksiat, itu tidak pernah dia bilang mahal. Tapi untuk ibadah, untuk sekolah, untuk pendidikan, dia bilang mahal. Tuh. Karena rata-rata orang Indonesia itu mukanya gratisan. Pengennya gratis. Tuh. Maka nanti kalau jadi orang tua jangan begitu. Antum kalau membayar SPP itu jangan pernah merasa berat. Niati infak, bukan impak. Infak pakai fa, pakai kof, bukan impak iuran paksa itu. Ya, jangan. Niati infak fisabilillah, karena anak jenengan itu sedang sekolah. Siapapun yang menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Dia sedang berjalan di jalan Allah, dia sedang berjihad, dia sedang berjuang. Maka insya Allah infak antum itu nanti akan menjadi ilmu barokah. Nanti akan membuat sekolah itu diberkahi oleh Allah, ilmu anak jenengan pun diberkahi. Berpikirnya begitu. Jangan seperti di sekolah-sekolah yang mahal itu loh. Karena dia sudah bayar, merasa sudah gaji gurunya, sehingga gurunya tidak dihargai. Tidak ada wibawa, tidak ada kehormatan sama sekali. Dia sudah bayar mahal, berarti dia gaji dan bayari gurunya, sehingga gurunya dilecehkan, dihina-hina. Tidak ada artinya sama sekali di sekolah-sekolah yang mahal, Mas. Ya, paham? Kalau Al-Fatih berapa SPP-nya? SPP-nya matur kiai. Ya. Tertulis di situ SPP sekian, uang masuk sekian. Uang masuk yang dibayarkan santri, kalaupun bayar itu santri itu untuk beli ranjang, untuk beli kasur, untuk beli bantal, untuk beli meja, untuk beli kursi, untuk beli seragam, untuk beli buku. Kurang. Ya, masih kurang. Artinya anak-anak yang belajar di sini harus paham, itu ada sumbangsih jamaah yang luar biasa. Maka harus punya satu tekad, nanti saya harus mengembalikan itu kepada umat. Saya harus khidmah, saya harus ikut berjuang menegakkan Islam. Begitu. Ya.
Jangan jadi santri yang tidak faham bagaimana membalas budi. Jangan ke saya kalau satu Ustaz balas budinya tidak kepada umat. Saya bisa jadi sebentar lagi meninggal. Ustaz apalagi Ustaz Faiz itu. Umur panjang insyaallah. Dia ada orangnya kan, kesempatan kita ngibahi dia. Lagi pulang ke Ngawi. Jangan ke saya, ke Ustaz jangan. Kembali kepada umat. Kembali pada umat. Maka belajar yang tekun, karena di situ ada sumbangsih banyak orang. Ada kontribusi jamaah, ada cinta jamaah Al-Fatih itu. Hari ini kita lelangan mesin air. Sudah. Tuh, udah ada yang nutup tuh. Kita butuh dana 16 juta, kurang dari sehari udah tertutup udah. Alhamdulillah. Itu jamaah Al-Fatih. Dari dulu terkenal militan itu. Santrinya harus lebih militan. Nanti Zaidan ditugaskan ke Papua, jangan nolak. Ya, harus siap. Labaik siap berangkat begitu. Kenapa harus ke Papua? Karena jarang mandi. Di sana dia ngajari mandi, ngajari gosok gigi, ngajari pakai sabun. Seperti Ustadz siapa itu yang ngajari orang-orang Papua itu? Ustadz Fadlan itu. Dia ngajari mandi, ngajari gosok gigi, ngajari pakai sabun, ngajari sampoan. Loh, itu kan amal yang luar biasa. Dari mulai hidup kurang bersih menjadi bersih. Ini meskipun guyon ini serius, nanti saya tugaskan ke Papua dia. Buka cabang Al-Fatih Papua. Papua sekarang jadi 4 kan, 4 provinsi sekarang itu. Ada Papua Jaya Wijaya di atas gunung tempatnya itu. Dia nanti di Papua pegunungan. Kan ada alasan kalau nggak mandi, dingin besar. Nah, alasan masuk akal, diterima itu, makbul. Ya. Kholis kembali ke Madura. Kembali ke Madura, dakwah di sana. Terutama di Kampung Janda itu. Ada itu Madura Kampung Janda itu. Nggak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Nah, dia Khalis berdakwah ke sana. Insyaallah, maka sekarang dilatih untuk muhadarah, ya, untuk tabligh, ya, harus pede begitu. Nah, kalau Alfan kemana ini Alfan? Ya, Karangganom. Ya, Karangganom juga masih butuh banyak mubalik gitu, banyak dai. Siap ya, bismillah. Saya teruskan. Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna ma'allahi harrama hadha fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Orang-orang musyrik itu memang para pembual mereka itu, suka berdusta. Sekalipun mereka tidak pernah punya dalil, tidak punya bukti, tidak ada saksi bahwa Allah telah mengharamkan yang mereka haramkan, tetap mereka berani bersaksi. Kalau ada orang memberikan kesaksian palsu, wahai Muhammad, kamu jangan ikut hadir di forum itu. Itu makna fala tashhad ma'ahum. Artinya jangan pernah membersamai orang-orang yang sedang menentang Allah. Jangan sekali-kali bersama mereka yang berdusta.